Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani part 6 bagian ke-6, kontemplasi part 32. Kedewasaan rohani bagian ke-6, kontemplasi bagian ke-32. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama, Kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Jofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Sekarang mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, beri ia hikmat dan bijaksana, menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa jemaat, bahasa yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin cinta Tuhan. Kami ingin hubungan kami tambah hari tambah dekat dengan Tuhan. Kami ingin kuat dalam menghadapi setiap problem dalam hidup kami, Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar saudara? Saya berharap setiap jemaat kondisinya selalu baik. Saudara-saudara sekalian, tema hari ini, kedewasaan rohani, bagian ke-6, kontemplasi part 32. Kontemplasi bagian ke-32, saudaraku. Oke, seperti biasanya, sebagai suatu introduction dulu, jemaat harus menyimak. Jemaat perhatikan. Saudara-saudara, kedewasaan rohani bagian ke-6 ini akan diambil dari beberapa khotbah yang ada di YouTube Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. 4 seri khotbah tentang ketika aku kehilangan. 1 seri khotbah temanya When God Keeps Silent. 1 seri khotbah luka rohani. 2 seri khotbah struggling with God. Jadi ada sekitar 6-7 khotbah kita integrate hari ini, saudaraku, menjadi khotbah kedewasaan rohani bagian ke-6. Oke, jemaat? Oke? Nah, semua khotbah yang saya sebut tadi itu, saudara bisa dengar kembali secara detail di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional di YouTube saya. Bisa lihat, saudaraku. Oke? Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang perhatikan. Khotbah kedewasaan rohani dari part 1, 2, 3, 4, and 6, 5 and 6 sampai berikutnya, saudaraku, akan menggunakan integrative thinking yang pertama. Yang kedua, menggunakan level berpikir, analisa, dan sintesa. Kemampuan manusia berpikir itu ada 6 level. Level knowledge, komprehensif, aplikasi, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kita mainnya di antara analisa dan sintesa. Oke, saudaraku. Dan platform yang kita bangun, saya mengulang di setiap khotbah kedewasaan rohani supaya saudara ingat, perhatikan. Bible ini adalah kita punya primer source, bagian yang paling penting memahami kebenaran dari Tuhan Yesus. Oke? Nah, di Bible ini, saudaraku, platform yang kita bangun itu, dia bergerak ke 4 arah. Arah yang ke atas, poin pertama, bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagian yang ke kiri, knowing God, mengenal Tuhan, pelan-pelan mengenal Tuhan. Kedua, knowing self, dan pelan-pelan mengenal diri. Bagian ke kanan, 3 poin. Christian worldview,
cara pandang Kristiani. Poin kedua, faith in Christ, iman kepada Yesus Kristus. Dan poin ketiga, intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Dan arah yang ke bawah adalah heart and mind, hati dan pikiran kita. Saudara-saudara sekalian, platform yang saya buat seperti ini, saudaraku, bukanlah sesuatu yang fiksi, suatu yang ilusi, bukan jemaat sekalian. Maka saudara perlu menyimak dengan teliti. Sebenarnya ini adalah suatu realita kehidupan kerohanian kita sehari-hari. Betul kan saudaraku? Waktu saudara sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis saudara mulai mengenal Tuhan. Oh, Tuhan Yesus begini, Tuhan itu begini. Kan pengenalan kepada Tuhan. Makin mengenal diri kita. Aku ini banyak kelemahan, makin tahu diri kita. Oke? Kemudian yang sebelah kanan saudaraku, Christian worldview-nya tumbuh. Oh, jadi orang Kristen harus begini-begini ya. Alkitab ngomong seperti ini. Kemudian faith in Christ-nya, iman bertemu dengan Yesusnya makin dekat dengan Tuhan. Dan kemudian intimasi with God-nya, suatu kedekatan dengan Tuhan itu mulai terjalin dengan baik. Kalau saya doa, Tuhan dengar loh. Nah, ini mulai terjalin. Kemudian heart and mind, yang bagian bawah, hati dan pikiran. Kan kita alami. Hatiku ingin dekat Tuhan. Pikiranku ingin ngerti kitab suci. Jadi ini suatu platform yang bukan ilusi, saudaraku, tetapi adalah suatu realita kehidupan kerohanian kita. Saya formulasikan menjadi seperti ini. Sehingga membuat setiap jemaat gampang ngertinya kalau ada problem, ada masalah kehidupan sehari-hari, dan ada masalah kerohanian, gampang lacaknya jemaat. Gampang lacaknya. Saya problemnya di mana ya Pak? Bagian mana yang kurang? Bagian mana yang lemah ya Pak? Sehingga aku menjadi seperti ini kehidupan rohaniku. Waktu aku menghadapi masalah besar, kok aku jadi begini? Masalahku ada di mana ya Pak? Nah, itu yang saya mau, saudaraku. Ketika kita ke gereja, saudaraku, kita dengar seorang pendeta khotbah. Biasanya pendeta khotbah, kita terpengaruh. Kita bertobat, kita menangis. Oke, that is good. Tuhan bekerja. Tetapi setelah kita pulang ke rumah, seminggu kita masih terasa itu khotbah. 2 minggu sudah nggak terasa, kemudian kita kembali ke cara hidup yang sama. Mengapa demikian? Karena tidak ada follow up-nya, saudaraku. Kita pun bingung, kita sudah ditegur iya, tapi how to handle? Problem saya di mana? Kesalahan saya di bagian mana? Bagaimana cara memperhatikannya? Nah, ini ada di yang saya tawarkan seperti ini, saudaraku. Jadi di gereja, saudara dengar firman Tuhan. Di lembaga saya ini, saudaraku, sebagai suatu perpaduan antara gereja dengan lembaga, saudara juga dengar firman Tuhan. Jadi saling melengkapi untuk suatu pertumbuhan rohani yang baik. Oke jemaat, kita lanjut ya, ingat platformnya. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kehilangan dan luka rohani. Kehilangan dan luka rohani. Perhatikan saudaraku, tema kita ya. Kita menggunakan platform ini saudaraku. Nah sekarang perhatikan. Saudara-saudara, masalah kehilangan dan luka rohani itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam kehidupan kita sebagai manusia. Secara khusus sebagai orang percaya saudaraku. Kedewasaan rohani itu melihat pertumbuhan kerohanian orang Kristen, saudaraku, lewat proses 2 peristiwa. Lewat proses 2 peristiwa. 1, peristiwa positif. 2, peristiwa negatif. Secara manusiawi, saudaraku, kita pasti suka dengan peristiwa-peristiwa positif. Diberkati, dapat rumah, dapat cucu, dapat anak, usaha besar, omset dapat banyak, naik pangkat, dapat jabatan, selesai kuliah, menikah, punya anak. Saudaraku, itu adalah peristiwa-peristiwa yang positif dan kita suka akan hal itu. Saya pun suka. Nah, kedua, saudaraku, yang kedua adalah peristiwa-peristiwa negatif. Peristiwa-peristiwa negatif, itulah yang disebut kehilangan itu. Tantangan, kehilangan, pailit, kematian,
penyakit, every problem yang peristiwanya saudaraku negatif. Dan kecenderungan daripada manusia itu, termasuk saya saudaraku, kita tidak suka yang beginian nih. Kita tidak suka. Kita ingin mengabaikan hal demikian. Kita ingin mengabaikan. Kita cenderungnya ingin tutup mata dengan hal seperti itu. Saudara menyimak. Suatu proses pertumbuhan kedewasaan rohani yang proporsional adalah melihat dua peristiwa itu, peristiwa yang positif dan peristiwa yang negatif itu dalam bentuk proporsional dan tumbuh bersama-sama, maka kita akan menjadi suatu kedewasaan rohani yang baik, saudaraku. Jangan menyimpang ke kiri atau jangan menyimpang ke kanan. Jangan hanya mau peristiwa-peristiwa positif saja. Itu tumbuhnya tidak proporsional. Dan sebaliknya, jangan jadi orang Kristen hanya menderita terus, pokoknya pikul salib. Itu juga tumbuhnya tidak proporsional. Saudaraku, kita tidak alergi berkat loh. Enggak loh. Kita tidak alergi berkat. Kita juga tidak alergi tentang penderitaan yang harus kita hadapi, saudaraku. Tidak alergi. Jadi berkat oke, penderitaan siapa takut? Nah, kalau kita ambil contoh kitab Ayub yang kita baca itu, Ayub menjalani kehidupan rohaninya lewat dua peristiwa itu. Peristiwa Ayub diberkati luar biasa. Orang paling kaya, anaknya 10, hidupnya benar. Bukankah itu peristiwa positif? Is it right? Tetapi Ayub juga mengalami peristiwa-peristiwa negatif. Habis semua, anaknya dibunuh, kebunnya dibakar, ternaknya semua dicuri orang, dan dia sendiri mengalami kehilangan kesehatan yang rusak parah. Dari batok kepala sampai ke kakinya bernanah, saudaraku. Ayub mengalami kedua peristiwa itu. Oke, jemaat. Jadi suatu kedewasaan rohani yang proporsional tumbuhnya adalah ketika kita melihat dua peristiwa itu. Baik peristiwa-peristiwa positif maupun peristiwa-peristiwa negatif, saudaraku, memandangnya tumbuhnya secara proporsional. Ini penting, jemaat. Inilah center daripada khotbah kedewasaan rohani part 6 bagian ke-6 ini. Jemaat menyimak? Oke, sekarang kita lanjut. Jemaat perlu menyimak dengan baik. Saudara-saudara sekalian, khotbah saya tentang ketika aku kehilangan, saya khotbahkan itu di bulan Februari tahun 2020. Khotbah itu saya khotbahkan karena pada masa itu, saudaraku, zaman COVID lagi hebat-hebatnya. Banyak orang mengalami kehilangan. Kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan orang yang dicintai karena kematian. Banyak sekali orang kehilangan, saudaraku. Dan tema itu sangat menjadi berkat bagi umat percaya. Bahkan ada seorang ibu bersaksi, Pak Pendeta, waktu itu saya kehilangan anak saya yang saya sayang. Saya sampai tak bisa terima kenyataan. Khotbah Bapak 4 seri itu, tiap hari saya dengarin. Tiap hari saya dengarin. Sampai saya dengar 3 bulan, Pak. Sampai saya bisa melihat bagian-bagian yang lain yang Tuhan mau ajar saya. Oke, saudaraku. Nah, sekarang perhatikan. Ketika kita sampai ke poin ini, yang kita fokuskan untuk kedewasaan rohani part 6, saudaraku, adalah kehilangan dan luka rohani. Kehilangan apa yang dialami? Sekarang jemaat menyimak. Saudara alami kehilangan apa? Kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan, kehilangan harta benda, kehilangan harga diri, kehilangan pekerjaan, kehilangan suami, kehilangan istri. Saudara mengalami kehilangan apa? Dan setiap kita, kalau kita mau jujur, kita mengalami bagian itu. Kita jangan bilang tidak. Kita mengalami bagian itu. Sekalipun kita tidak suka, tapi kita harus arungi itu, saudaraku. Karena Alkitab bercerita tentang semua tokoh di Alkitab. Yang paling sentral itu Ayub, saudaraku. Mereka mengalami hal seperti itu. Dan kita tidak boleh tutup mata tentang apa yang Alkitab ajarkan. Oke, jemaat. Nah, saudaraku, pada saat kita mengalami kehilangan itu, respon manusiawinya muncul. Respon manusianya pasti muncul. Kok itu terjadi sama saya, Tuhan? Kenapa Tuhan tidak tolong? Why? Ada apa ini, Tuhan? Salah apa saya?
Kok Tuhan diam aja? Mulai dari bertanya sampai mulai ragu-ragu, saudaraku. Kalau sudah mulai ragu-ragu, mulai merasa suasana hatinya gak bagus. Kalau suasana hati mulai tidak bagus, saudaraku, mulai meragukan Tuhan, yang namanya doa, pelayanan, yang namanya bergereja, ibadah, itu sama sekali sudah negatif, saudaraku. Melangkah kaki ke gereja pun terasa berat itu. Jadi kalau sudah respon manusia seperti itu, saudaraku, itu akan menunjukkan orang itu sudah sulit untuk memahami pekerjaan Tuhan. Why this happen to me? Kenapa engkau tidak tolong? Kenapa engkau diam aja? Kenapa kau tak peduli aku? Kan kamu bilang, you sayang saya Tuhan. Kenapa aku menderita? Itu bukan karena dosa saya. Orang mereka jahat. Kenapa aku difitnah? Kenapa aku diperlakukan seperti ini Tuhan? Aku dipermalukan di depan umum. Aku harus meringkuk dalam penjara karena bukan kesalahanku. Kenapa kamu tidak tolong saya Tuhan? Aku kehilangan segala-galanya Tuhan Yesus. Is it right? Itu yang kita alami bukan? Jawab saudaraku. Iya kan? Nah sekarang pelan-pelan perhatikan. Ketika terjadi kehilangan itu respon manusiawi. That is okay. Itu respon manusiawi, saudaraku. Itu terjadi. Kita tidak boleh munafik. Kita tidak boleh, nggak apa-apa kok, saya nggak padahal di dalam hatinya ada apa-apa. Itu suatu bentuk kerohanian yang keliru, saudaraku. Kita tidak boleh munafik. Kita harus jujur kepada Tuhan. Saya sakit hati loh Tuhan. Saya merasa tidak ditolong loh Tuhan. Saya merasa saya kehilangan sekali loh Tuhan. Saya merasa saya kehilangan sebagian dari hidup saya Tuhan. You tell Jesus, saudaraku. Oke? Nah itu respon manusiawi itu muncul, saudaraku. Nah ketika respon manusia itu muncul, ya, tidak boleh hanya sekedar itu aja. Kalau respon manusia sudah muncul, harus dibarengi oleh respon iman. Oke? Berhenti sampai di poin itu dulu. Jemaat menyimak. Sekarang perhatikan. Platform yang kita bangun ini, ya, Alkitab Primer Source, ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, dan ke bawah itu yang kita bangun ini. Ketika kita mengalami kehilangan, saudaraku, kehilangan apa saja ya, apa ada problem di sini ya Pak? Bisa goncang nggak di sini Pak? Nah ini dia, jemaat perhatikan, Ketika engkau mengalami kehilangan, kematian anak, kematian suami, ya, kehilangan harga diri, yang kehilangan itu biasanya sangat menyakitkan. Kehilangan itu biasanya menyita pikiran kita. Kehilangan biasa, saudaraku, melukai hati dalam sekali. Kehilangan itu biasanya, saudara sekalian, seperti sebagian diri kita terbawa ikut hilang. Itu kehilangan, saudaraku. Kehilangan itu sampai bisa menciptakan mata kita itu tidak bersinar. Kosong mata kita. Kehilangan bisa sampai seperti itu. Jadi saudara sekalian, apakah kehilangan demikian itu berpengaruh kepada platform yang kita bangun ya Pak? Yes, absolutely yes. Maka harus menyimak, saudaraku. Apa yang terjadi Pak? Ketika mengalami kehilangan seperti itu dan respon manusiawi saya muncul seperti yang Pak Pendeta katakan, apa yang terjadi dengan platform yang saya bangun ini Pak? Perhatikan. Terjadi separasi, terjadi kegoncangan. Yes. Kegoncangan di bagian mana Pak? Pertama, kegoncangan di bagian pengenalan diri dan juga hati dan pikiranmu. You punya hati dan pikiran, saudaraku, selalu tertuju kepada masalah yang kamu hadapi sudah. Tak bisa tidur, begitu kan? Banyak pikiran, apapun tidak kerja, rasanya panik, ya. Bisa tidak tidur 2 malam, ya. Bisa menjadi bengong, kan begitu saudaraku ya. You punya heart and mind. Dan pengenalan dirimu juga goyang. Kenapa saya begini ya? Apa salah saya ya? Kok saya bodoh ditipu orang ya? Kok saya tidak bisa terima ya anak saya meninggal begitu aja. Itu goncangnya di heart and mind dan pengenalan kepada diri. Oke? Goncang yang kedua saudaraku adalah pengenalan kepada Tuhannya. Pengenalan kepada Tuhannya. Kamu Tuhan kan yang selama ini selalu menjaga saya. Kok tidak tolong? Kok kamu biarkan saya seperti ini?
sudah berdoa dengan air mata, dengan menjerit, kok kamu diam? Khotbah saya di YouTube, When God Keeps Silent. Kenapa Tuhan? Jadi saudara sekalian, goncangnya di Christian Worldview sebelah sini. Kok Tuhan begitu ya? Goncangnya di faith in Christ, imanmu goncang. Kok tidak peduli saya? Intimasi with God, intimnya hilang, saudaraku. Katanya intim, katanya sayang, kok aku dibiarkan seperti itu? Katanya mati untuk saya, katanya dia rela mati buat saya. Kenapa saya begitu susah? Ini goncang semua, saudaraku. Platform ini goncang semua. Waktu dia goncang semua, you baca Alkitab pun you tidak imani lagi. Karena sudah hambar, saudara sekalian. Oke? Itu yang terjadi di platform itu. Jadi bagaimana Pak Pendeta kalau sudah seperti itu? Ini real life, saudaraku. Ini real life. Perhatikan. Ketika terjadi kehilangan demi kehilangan, saudaraku, goncangnya di sini karena ada respon manusiawinya. Itu harus terjadi. Tidak bisa tidak, karena kita manusia. Tapi harus dibarengi oleh respon iman. Harus dibarengi respon iman. Respon imannya apa, Pak Pendeta? Alkitab yang kita baca tadi itu. Ayub mengalami dua problem. Problem positif dan problem negatif. Oke? Tuhan Yesus di kitab Ibrani tertulis, saudaraku, Tuhan Yesus adalah imam besar yang melintasi langit, yang bisa turut merasakan semua yang kita rasa. Itu firman Tuhan, saudaraku. Tidak mungkin bohong, tidak mungkin pura-pura, tidak mungkin hanya janji palsu, karena Tuhan turut merasakan apa yang kita rasa. Tuhan turut merasakan kamu kehilangan anak. Tuhan turut merasakan kamu kehilangan harga diri. Tuhan turut merasakan kamu kehilangan pekerjaan. Tuhan turut merasakan kamu kehilangan kasih sayang. Tuhan turut merasakan kamu kehilangan prestasi. Tuhan turut merasakan kamu kehilangan segala-galanya. Tuhan turut merasakan kamu kehilangan kesehatan tubuhmu. Yes. Nah, saudaraku, waktu kita respon imannya kembali kepada center point daripada primary source Alkitab itu, saudaraku, itu respon iman. Saudara, perhatikan dengan baik. So, Pak Pendeta, kalau sudah terjadi seperti ini, respon iman harus mendahului, respon iman harus terjadi. Bagaimana saya handle kasus saya? Kalau saya mengalami kehilangan, Pak. Nah, sekarang perhatikan jemaat. Ini menjadi penting. Kalau platform ini, jemaat sekalian, dia tergoncang, pasti akan mengalami luka rohani. Yang saya katakan tadi itu, kalau soal ke gereja, saudara udah nggak akan melangkah ke gereja deh. Kalau doa, hambar deh mulut you, saudaraku. Kalau nyanyi, rasanya kamu tidak punya hati untuk nyanyi. Kalau bicara pelayanan, apalagi, saudaraku. Bagi orang-orang yang mengalami kehilangan, respon manusia seperti itu akan membuat dia menjadi tentang Tuhan itu nantilah. Saya belum sempat, masih banyak masalah, nantilah. Itu doa kalian yang doa aja. Sama sekali sudah tidak ada, saudaraku. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Karena platform ini goncang semua. Goncang semua. Selain daripada platform ini goncang, selain daripada kita punya self, heart and mind, dan kehidupan hati, saudaraku, masih ada pengaruh yang lain, saudaraku, yang akan menggoncangkan platform itu. Siapa itu, saudaraku? Orang-orang sekeliling kita. Teman-teman kita. Saudara-saudara seiman kita. Bahkan orang ring satu yang paling dekat, saudaraku, itu bisa menciptakan suatu cara tanpa disengaja atau disengaja menggoncangkan platform ini. Apa itu contohnya, Pak Pendeta? Ayub dan istrinya. Di Ayub yang kita baca, Ayub pasal 2 itu, Ayub sudah habis semua hartanya, ternaknya, rumahnya sudah hancur semua, dan badannya penuh dan borok, saudara sekalian. Dia masih memuji Tuhan. Maka istrinya mengatakan, kau masih menyembah Allahmu? Kau masih nyanyi-nyanyi menyembah Allahmu? Kutuki Allahmu dan mati aja kamu. Itu kalimat istrinya yang kita baca di kitab Ayub itu, saudaraku. Ayub, saudara sekalian, sudah kehilangan segala-galanya, bahkan kehilangan kesehatannya. Tinggal Tuhan sisakan satu istri. Istri satu pun dia kehilangan dukungan daripada istrinya. Kehilangan support, kehilangan dukungan dari istrinya.
Bahkan istrinya akan merongrong platform selama ini yang communion with God, yang tumbuh proporsional itu. Ayub itu orang rohani, saudaraku. Setiap kali anaknya buat pesta, dia cepat doa pengampunan dosa. Dia takut anaknya tidak sengaja atau sengaja buat dosa supaya diampuni. Ayub itu rohani, saudaraku. Tuhan pun memuji Ayub. Tidak ada orang sesaleh Ayub di muka bumi ini. Gitu kan, saudaraku? Oke. Istri Ayub itu, kutuki Allahmu dan mati aja kamu. Ayub kehilangan dukungan dari istrinya, malah merongrong dia punya platform hubungan dia dengan Tuhan selama ini. Tapi Ayub tidak terpengaruh, saudara. Ayub tidak terpengaruh. Ini menjadi penting. Nah, ini akan membawa kita kepada pembahasan kita berikutnya. Jemaat memperhatikan dengan baik. Jadi Pak Pendeta, kalau sudah begini, saya mengalami kehilangan sekarang, Pak. Sakit sih, Pak. Mungkin saudara yang alami itu mungkin sudah 2 tahun, sampai sekarang masih nangis. Sudah 5 tahun, teringat masih nangis. Bahkan baru 2 bulan, masih fresh from the oven, Pak. Rasanya tak bisa terima. Apapun bentuk kehilangan itu. Oke? Dan terjadi luka rohani kepada Tuhan, sudah pasti itu. Oke? Bagaimana saya menyelesaikan hal seperti Pak Pendeta? Nah, sekarang kita masuk ke kontemplasi part 32. Ingat saudaraku, kontemplasi 32 terjadi 2 bagian. Bagian pertama, saudaraku, bukan kasusnya diselesaikan dulu. Simak khotbah ini. Bukan Tuhan kasusnya ini, bukan itu, saudaraku. Bukan itu. Itu nanti. Itu secondary. Yang primer, yang VVIP, saudaraku. Yang primer, yang VVIP, kontemplasi part 32, saudaraku, adalah menjaga platform ini. Menjaga platform ini. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Maka pada saat you mengalami kehilangan itu, kontemplasinya begini, saudaraku. Baik di rumah, di kantor, waktu teringat masalah itu, ataupun lagi ngopi di Starbucks, ataupun doa syafaat subuh, bisa setengah jam doanya, ataupun di tempat saudara sedang duduk santai 5 menit, 10 menit, atau di pesawat 1 jam, saudaraku. Kontemplasi yang pertama. Dengarkan saya ajarkan, saudaraku. Kontemplasi yang pertama, VVIP. Tuhan. Jadi ingat ya, kontemplasi itu adalah suatu communion with God. Suatu conversation dengan Tuhan. Oke? Dari hati ke hati. Gak usah teriak-teriak di Starbucks. Gak usah, saudaraku. Gak usah ngoroh-ngoroh tempat umum. Nanti orang pikir kita sudah gila. Kalau di gereja ya silakanlah, saudaraku. Nah, saudara sekalian, suatu communion with God. Suatu conversation with God. Waktu you ngopi gitu. Kalimatnya begini. Tuhan, jangan sampai karena kehilangan ini itu yang saya alami, saya tidak cinta kamu lagi. Saya tidak setia kepadamu lagi. Saya tidak sayang kamu lagi. Saya tidak taat kamu lagi. Tuhan, jangan sampai. Tuhan, tolong saya. Sekalipun saya alami yang beginian, Tuhan, tolong saya supaya aku tetap setia, tetap cinta, tetap sayang, rohku tetap berkobar-kobar untuk Tuhan. Itu kontemplasi part 32 VVIP. VVIP. Dengarin jemaat sekalian. Bukan dia punya problem di solve dulu. Bukan, itu secondary, saudaraku. Bukan. Ini platform ini, source, saudaraku, sumber kita yang kita bangun ini nggak boleh goyang. Kalau ini goyang, saudaraku, gak ada gunanya itu urusan. Urusan nanti cepat atau lambat Tuhan selesaikan. Tapi ini nggak boleh goyang. Kalau ini goyang, habis semua jemaat sekalian. Jadi yang paling penting dijaga dulu adalah platform ini. Tuhan, jangan sampai aku mengalami ini, aku tidak percaya kamu lagi, Tuhan. Jangan sampai ketika aku mulai kehilangan kesehatan, Tuhan, aku tidak percaya kamu lagi. Waktu saya kena serangan jantung, ada orang tawarin saya penyembuhan alternatif. Penyembuhan pakai dukun, saudaraku. Emangnya Tuhan saya tidak mampu menyembuhkan saya? Harus pakai kuasa lain.
Tuhan saya mampu loh. Tapi kalau sampai harus mati, berarti Tuhan tidak mau menyembuhkan saya. Bukan dia tidak berkuasa. Dan saya tidak butuh penyembuhan dari kuasa lain. Jika harus mati, aku pilih mati daripada disembuhkan kuasa lain. Platformku tidak akan gugur. Strong di sini. Kasusku ada. Tapi ini tidak goyang. Saudara ingat Sadrak, Mesa, Abednego? Ketika Raja Nebukadnezar itu membangun perapian yang 7 kali lipat panasnya. Kalau 3 orang Sadrak, Mesa, Abednego itu tidak menyembah dia, maka mereka akan dibuangkan ke dalam api. Mereka bertiga itu ngomong apa? Kami percaya Tuhan kami mampu melepaskan kami, karena kuasa Tuhan besar. Tapi sekalipun Tuhan kami tidak melepaskan kami, sekali-sekali kami tidak akan menyembah Engkau, ya Raja. Kasus ya saudaraku, problemnya kehilangan nyawa. Problemnya kehilangan semuanya saudaraku. Tapi mereka tidak kehilangan platform. Tidak kelihatan komunian with God. Sekalipun harus habis. Tapi kami tidak akan menyembah Engkau. Kami hanya menyembah Tuhan kami yang hidup. Tuhan kami yang berkuasa. Tuhan kami yang segala-galanya. Sekalipun Tuhan tidak tolong, gak mungkin kami akan pindah kepada Engkau. Itu platformnya tidak hilang, saudaraku. Silakan masalahnya. Itu loh poinnya jemaat. Pegang itu dulu. Jadi khotbah hari ini bukan mengajar engkau how to solve the problem. Pak Pendeta gimana supaya mujizat ada ini. Tunggu dulu, bukan itu. Yang paling penting harus diperhatikan, yang tumbuhnya proporsional ini dulu. Center point-nya dulu, jaga dulu. Jangan terjadi separasi, jangan terjadi pemisahan, jangan terjadi kegoncangan. Ini dulu. Kasusnya secondary, ini dulu. Banyak orang kan tidak akan jemaatkan. Kan enggak kan? Nah ini yang bahaya. Tuhan nantilah. Kasih persembahan ke Tuhan nantilah. Saya masalah masih besar, Tuhan tidak tolong. Ini sudah hancur. Kalau ini sudah hancur, ya sudah jemaat. Jujur yuk, berapa banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Termasuk pendeta loh. Termasuk pendeta. Saya bukan tidak lewati jemaat sekalian. Saya lewati banyak. Saya lewati. Saya tetap pegang ini plafon saya. Sekalipun buta, sekalipun operasi, sekalipun kena serangan jantung, sekalipun ini Tuhan, aku nak mau goyang ini Tuhan. Tidak ada satupun peristiwa yang sesulit apapun yang akan memisahkan aku dengan Engkau Tuhan. Yang selama ini saya bangun secara proporsional bersahabat dengan Engkau Tuhan, aku nggak mau dikorbankan oleh karena hal yang lain. Dikorbankan oleh karena aku kehilangan A, B, C, D. Aku tidak mau Tuhan. Kematian anak saya. Anak pertama itu. 9 bulan. 2 hari lagi melahirkan, mati dalam perut. Mati saudaraku. Sebelum lahir, saya masih doa. Saya tahu Tuhan bisa buat mujizat. Tapi setelah lahir tangannya terbuka dan gak ada suara. Kan itu mati. Anak yang lahir tangannya kepal, nangis itu hidup. Anak saya lahir tangannya gini, bye-bye gitu. Dan gak ada suara, itu meninggal, saudaraku. Doa saya, Tuhan, jangan sampai karena kematian anak aku tidak sayang Engkau lagi. Aku tidak melayani Engkau lagi. Aku tidak setia lagi. Tuhan, tolong saya. Tolong saya Tuhan. Itu doa saya, saudaraku. Ini dulu. Itu secondary. Nanti kita nangis kok. Iya, ini dulu. Dengarin jemaat, ini dulu. Platform yang selama ini kita bangun dulu. Communion with God, ini dulu. Ini jangan tergoncangkan, masalah bisa ada. Semua kehilangan bisa terjadi, saudaraku. Tapi ini nggak boleh tergoyang. Tidak boleh tergoyang. Do you understand? Sembayang terus, tambah sembayang, tambah miskin saya Pak Pendeta. Dulu nggak sembayang masih kaya raya. Ini orangnya ini, saudaraku. Gak ngerti dia hidup jadi orang Kristen seperti apa. Gak ngerti. Hidup jadi orang Kristen kok susah banget Pak Pendeta. Apapun gak boleh. Sudah pindah aja agama. Pindah yang semua boleh. Jadi saudaraku, kontemplasi part 32 yang pertama saudaraku, VVIP ini dulu. Ini dulu. Jaga ini. Jaga platform ini. Tuhan, waktu you di Starbucks, waktu kontemplasi,
Tuhan, jangan ya Tuhan, pelihara iman saya ya Tuhan. Sedih sih Tuhan alami itu, tapi Tuhan aku nak mau. Aku salah mengerti Engkau Tuhan. Jaga kesetiaanku ya Tuhan. Saudara, doa seperti itu. Itu the first step. Oke? Itu the first step. Karena banyak hal yang akan menggoncangkan kita kalau peristiwa penyelesaian lama, saudaraku. Ini bisa goyang. Bisa goyang. Itu Ayub itu istrinya. Mau goncang dia, saudaraku. Tapi Ayub tidak bergoncang platformnya. Kutuki Allahmu dan mati aja kamu. Ayub jawab apa? Kamu seperti perempuan gila. Ayub jawab seperti itu. Kamu mau terima yang baik dari Tuhan. Kenapa tidak mau terima yang buruk dari Tuhan? Apa artinya itu? Terima yang baik dari Tuhan. Kenapa tidak mau terima yang buruk? Kenapa disebut yang buruk dari Tuhan? Yang something God let it happen. Tuhan izinkan terjadi. Tuhan beri kesempatan kepada setan untuk mencobai Ayub. Why kamu tidak mau terima? Jadi saudaraku, siapapun kau yang dengar khotbah hari ini, oke, kamu kehilangan apapun, pegang ini dulu, platform ini dulu. Cepat teliti. Udah mulai bahaya saya ini. Mulai semangatku mulai hilang. Rohku sudah tidak nyala-nyala. Tentang Tuhan saya sudah tidak peduli, hati-hati. Kalau itu terpelihara dengan baik, baru kontemplasi part tertentu bagian kedua. Baru you punya problem. Kontemplasi juga. Tuhan, bagaimana saya harus selesaikan ya Tuhan? Sulit Tuhan. Sudah sekian hampir 2 tahun tidak punya pekerjaan Tuhan. Selalu apply, belum dapat Tuhan. Saya harus bagaimana ya Tuhan Yesus? Begitu. Itu loh saudaraku. Oke? Kontemplasi part tertentu bagian kedua, you punya problem. Cepat atau lambat Tuhan selesaikan itu saudaraku. Cepat atau lambat. Tapi ini harus kuat dulu di sininya. Kasih ilustrasi biar bagus ya. Suami istri, hubungan suami istri kalau terjaga dengan baik, saudaraku. Waktu mengalami problem besar, waktu anak-anak yang mengalami problem besar, waktu mengalami kehilangan, saudaraku. Jikalau suami istri hubungan terjaga dengan baik, mereka bisa bersatu hati untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau hubungan suami istri sudah parah, sudah rusak, terjadi separasi, terjadi friksi, saudaraku. Waktu ada masalah, ini lu, gua, saudaraku. Begitu loh. Silakan urus caramu, saya pakai cara saya. Jadi sudah tidak ada komuniannya, tidak ada hubungannya. Itu contoh ilustrasi itu, saudaraku. Jangan sampai ketika kita kehilangan, kita terpisah dari Tuhan. Pokoknya aku urus sendiri. Ini orang Kristen penyakitnya begitu, saudaraku. Kalau sudah ada masalah, kalau sudah kehilangan, saudaraku, baru rajin doanya. Baru ke gereja, baru nangis, baru rajin doanya. Padahal biasa nggak pernah doa. Nah, selesai masalah, udah nggak doa lagi. Ada yang lebih parah. Ada masalah, tidak ada masalah, nggak pernah doa. Nggak pernah doa. Itu jauh lebih parah, saudaraku. Yang paling bagus adalah ada masalah, ataupun tidak ada masalah, ada peristiwa positif, maupun peristiwa negatif, saudaraku. Platform ini, kedewasaan dibangun dengan proporsional. Doa itu suatu keharusan. Kesungguhan dengan Tuhan itu suatu keharusan. Ini nih saudaraku, tidak bisa digantikan dengan apapun. Tidak bisa. Sekalipun kematian. Ya, sekalipun kematian. Tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Do you understand? Ini kedewasaan rohani saudaraku. Jadi ketika kita mampu mengerti firman Tuhan seperti saudara sekalian, waktu mengalami badai kehilangan itu, ya nangis gak apa-apa, sedih gak apa-apa, teriak Tuhan, kenapa? It's okay, saudaraku. Tapi waktu respon iman muncul, jaga ini dulu. Sekian puluh tahun kau menjaga ini. Sekian puluh tahun kau dididik Tuhan dengan menjaga ini, saudaraku. Plafon yang ada, mewakili hidupmu itu, saudaraku. Jaga, sampai jangan terjadi separasi. Jangan goyang dia. Kalau goyang habis. Yuk urus masalahmu tanpa Tuhan. Mau jadi apa hidup ini? Mau jadi apa? Oke jemaat. Oke. Sekarang kembali kepada kau masing-masing. Kalau saya boleh tanya, kamu kehilangan apa sekarang? Hatimu kosong ya? Ibadah aja nggak punya hati ya?
Baca Alkitab aja malas ya. Doa aja rasanya hambar. Begitu ya. Ngomong nama Tuhan itu rasanya gak ada artinya. Begitu tuh. Begitu saudaraku. Perhatikan khotbah hari ini. Ubah you punya Christian worldview. Ubah you punya pengenalan kepada Tuhan. Perbaharui intimasi with God-nya. Satukan hati dan pikiranmu di bawah kebenaran ini untuk diperbaharui. Kenal dirimu dengan baik, saudaraku. Dan Yesus sudah mati untuk engkau. Tak mungkin dia tidak peduli engkau, saudaraku. Oke. Kau kehilangan apa? Kau kehilangan apa, jemaat? Aku kehilangan suami, Pak. Oke. Anakku 17 tahun, begitu ganteng, begitu gagah. Meninggal begitu aja karena COVID. Oke. Aku kehilangan harga diri, Pak. Dipermalukan habis-habisan. Gak tahu bagaimana harus hidup. Oke. Aku kehilangan kasih sayang papa mama, Pak. Mereka tidak sayang saya. Oke. Aku kehilangan kesempatan untuk kuliah, Pak. Oke. Aku kehilangan kesehatanku, Pak. Sekarang aku harus pakai tongkat. Sekarang aku harus pakai kursi roda. Sekarang untuk sedikit pekerjaan lebih beratnya aku sudah tidak kuat, Pak. Oke. Semua itu problem yang kita hadapi. Tapi saya mau tanya, gimana you punya platform ini? Pernah lihat ketika orang menghadapi maut, orang yang bisa tersenyum bukan ketakutan, no? Pernah baca Alkitab, Paulus ngomong apa? Mati adalah keuntungan. Kalau hidup berbuah untuk Tuhan, mati artinya tugas selesai, kembali pada Sang Pencipta. Kalau masih hidup di dunia ini, artinya berbuah untuk Tuhan. Do you understand? Bawa khotbah hari ini, saudaraku, renung ke dalam hatimu, renungkan dengan baik. Apapun kehilangan kamu alami, kita semua sama mengalami berbagai kehilangan, saudaraku. Tapi kita tidak boleh kehilangan apa yang selama ini Tuhan sudah bangun dalam hidup kita, saudaraku. Hati-hati, sesuai dengan tema kedewasaan rohani part 5 yang kemarin minggu lalu itu, setan mencoba dari berbagai arah untuk merongrong, menggangsir rohani kita. Dan dalam diri kita ada self-destructednya. Kita bisa liar sekali sampai kita tinggalkan Tuhan. Oke. Bawa pulang khotbah ini, jemaat sekalian. Biar Tuhan yang menolong engkau, menjaga engkau. Lakukan kontemplasi ini dengan baik, tekun. Suatu kemudian with God dengan baik. Percaya, Tuhan pasti bekerja. Amin. Mari jemaat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tenang sebentar, saudara-saudaraku. Biar khotbah hari ini masuk ke dalam setiap relung hatimu, masuk ke dalam semua problem kehidupanmu yang negatif, kehilangan banyak hal, luka rohani, luka batin, bahkan kepahitan yang sulit diterima, telah dialami bertahun-tahun, bahkan terjadi kepanikan. Kau lihat sendiri, saudaraku, apa yang kau alami, kehilangan apa yang kau alami, you sebut kepada Tuhan. Dan sampai sekarang, you masih sakit hatimu, pikiranmu masih tersimpan 1 juta kalimat yang sulit kau ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan hari ini ingin memberikan engkau suatu pemahaman yang baik tentang kebenaran. Tuhan mau menolong engkau. Matanya tertuju kepada engkau. Dia mau meneguhkan engkau. Lewat berbagai peristiwa positif negatif, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat engkau. Dia mau tolong, dia mau jaga, dia mau pimpin. Perhatikan hidupmu masing-masing. Tuhan Yesus itu
turut merasakan saat ini apa yang kau rasakan. Berharap kepada Tuhan untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Di tengah semua jenis kehilangan apapun yang mereka alami, yang mengurai air mata, yang meremas-remas jantung, yang membuat tidak bisa tidur, membuat pikiran menjadi kacau balau, kehidupan menjadi tidak beres, hidupnya menjadi sulit, kerohanian menjadi luka rohani yang besar, salah mengerti Tuhan. Apapun itu kehilangan itu Tuhan, hamba berdoa, letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat, letakkan tangan-Mu di hati jemaat, teguhkan mereka ya Tuhan, bawa mereka ke dalam persekutuan yang intim dengan Engkau ya Tuhan, suatu komunian megah, suatu kontemplasi yang selalu menghadirkan kebersamaan dengan Tuhan untuk menyelesaikan semua perkara, karena kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihatlah setiap umat-Mu yang sedang tertunduk kepalanya ya Tuhan. Kehilangan apapun mereka alami, Engkau turut merasakannya ya Tuhan. Hibur mereka, kuatkan mereka, materaikan firman ini, dan tolong mereka dalam penyelesaian masalah mereka ya Tuhan. Dan kiranya berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus yang sama ingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. He